bagimu. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan apa yang sudah kami dengarkan pada hari Minggu. Tuhan tolong kami dengar-dengaran pada firman-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bagi setiap kami yang akan mendengarkan. Tuhan, biar kami mendengarkan dengan telinganya Tuhan. Dan biar hati kami yang menerima adalah hatinya Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, kami lakukan di dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita membuka satu bagian dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca, Bapak Saudara, saya mau ajukan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan, tapi Bapak Saudara boleh pilih ya. Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara disuruh pilih mau jadi siapa, Bapak Ibu Saudara akan pilih jadi Daud atau jadi Salomo? Jadi Daud. Ada yang pilih jadi Salomo? Nggak ada ya? Saya pengen tanya sebenarnya, kenapa? Cuman jadi panjang Bapak Ibu Saudara ya. Lalu yang kedua, pada Salomo kaya banget ya. Kalau Bapak Saudara disuruh pilih antara Musa dan Harun, pilih siapa Bapak Saudara? Mau jadi siapa? Jadi siapa Bu? Jadi Harun. Menarik ya. Bapak Saudara pasti punya alasan kenapa pilih tokoh ini. Dua pasang tokoh ini, saya kira ada kelebihan, ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi pasangan yang ketiga ini pasti Bapak Saudara jelas pasti akan pilih yang pertama. Ada yang pilih jadi Yudas Bapak Saudara? Gak ada kita ya, pasti pilih Petrus. Nah, ya ini juga mungkin jelas. Bapak Saudara akan pilih siapa? Yakub atau Esau? Yakub itu licik loh. Tapi dapat berkat Tuhan ya. Bapak Saudara, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang sempat disinggung oleh musuh Petrus pada hari Minggu itu. Kemarin, dari Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ini hanya sepenggal saja. Saya coba untuk cari-cari membaca konteksnya pasal 12, lalu kemudian perikop setelahnya. Saya tidak menemukan kaitan yang sangat kuat sekali, walaupun ada, pasti ada karena pasti perlu konteksnya. Tapi malam hari ini saya juga tidak ingin untuk mengeksposisi secara menyeluruh Bapak Ibu Saudara. Kita akan coba lihat dari perspektif yang agak berbeda sedikit Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada sedikit pengulangan ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu siapa Esau ya. Siapa dia? Yang pertama, dia jelas adalah anak sulung Bapak Ibu Saudara. Cuma ketika merenungkan bagian ini ya, kenapa ya Yakub tidak paksa diri? Kenapa harus Esau yang keluar pertama? Kenapa harus dia yang jadi anak sulung? Apakah memang karena Tuhan sudah tentukan? Alkitab sudah memberi jawaban. Tapi kenapa harus Esau jadi anak sulung? Saya kebetulan anak sulung Bapak Ibu Saudara. Kalau saya cuma katakan, kenapa harus Esau anak sulung? Mungkin untuk anak kedua, anak ketiga, anak tengah, atau anak bungsu juga bisa tanyakan begitu. Hal yang sama. Kenapa saya harus terlahir dalam keluarga ini sebagai anak kedua dari 3 bersaudara? Kenapa saya harus jadi si bungsu? Kita nggak tahu kenapa alasannya. Mungkin, tapi mungkin secara teologis kita bisa jawab. Fakta yang menarik lainnya adalah, yang kita juga sudah tahu, Esau lahir dalam keluarga Ishak dan Ribka. Satu keluarga yang kalau kita baca ada kaitan erat dengan janjinya Tuhan. Ketika, Bapak Saudara bisa kebaca gak tuh ya, dari Keluaran
Dan dari Matius yang juga dikutip oleh Yesus, dikatakan bahwa Tuhan berfirman, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Satu keluarga perjanjian. Dan Esau lahir di dalam keluarga yang seperti ini. Bukan keluarga lainnya. Saya percaya ada ribuan, jutaan keluarga di zaman itu. Tapi kemudian Esau lahir di dalam satu keluarga yang di dalamnya ada Yakub, yang bapaknya adalah Ishak dan ibunya adalah Ribka. Apakah itu satu kebetulan? Kita tahu jawabannya. Bapak Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua yang kita juga bisa jawab adalah, apakah Esau dapat memilih? Saudara, dalam satu khotbahnya Pendeta Beni Solihin, dia khotbah tentang menghormati orang tua. Siapa di antara kita yang bisa memilih papa mama kita? Siapa yang di antara kita bisa memilih akan lahir sebagai suku atau ras apa? Nggak bisa, Bapak Saudara. Oleh karena itu maka atas kedaulatan Tuhanlah Esau terlahir sebagai anak sulung. Dan atas kedaulatan Tuhanlah, karena kedaulatan Tuhan, maka Tuhan menentukan Esau harus lahir di dalam keluarganya Ishak. Bapak Saudara, pernahkah kita bertanya, atau kalau secara negatif, pernahkah kita menyesali? Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Kenapa saya terlahir di dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan saya punya anak-anak yang seperti ini? Yang sulit. Kalau yang senang pasti tidak bertanya. Puji Tuhan. Keluarga yang secara ekonomi mungkin pas-pasan. Yang papa mamanya mungkin tidak punya kesempatan kuliah, hanya lulusan SMP SMA. Papa mama yang mungkin menyakiti. Anak-anak yang mungkin memberontak. Kalau kerja kita masih bisa milih. Tapi keluarga kita tidak bisa memilih. Atas penentuan Tuhanlah. Maksudnya kalau Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan sekali lagi maha tahu. Kalau Tuhan sekali lagi maha baik. Saudara, bertentangan gak dengan pikiran kita yang mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak berikan yang baik-baik itu? Tapi malah saya kurang beruntung, karena saya lahir di dalam keluarga yang seperti ini. Karena saya mengalami yang tidak baik, yang buruk. Bapak Saudara, bukankah sebenarnya kalau kita tahu semua sifat baik Tuhan, kedaulatan Tuhan, bukankah seharusnya, apalagi setelah kita percaya Kristus, kita harusnya berkata seperti ini. Di dalam Allah, kita selalu adalah orang yang tepat, di waktu yang tepat, di dalam keluarga yang tepat. Amin gak Bapak Saudara? Sesulit apapun hidup kita, sekurang beruntung apapun kita, bisakah kita berkata seperti ini? Saudara, kita adalah orang-orang yang di dalam dunia ini tidak ada yang sama dengan kita. Pergumulan mungkin di dalam skala yang berbeda bisa mirip-mirip. Tapi keunikan kita satu-satunya. Posisi kita di dalam keluarga. Keberadaan kita seperti adanya kita. Satu-satunya. Tuhan di dalam kemahatauannya. Kadang-kadang saya pikirnya kalau kita ngomong kemahatauan Tuhan itu bisa simple, bisa juga kompleks. Kalau kita belajar biologi, kita melihat dari susunan jaringan kita, DNA kita, kromosom kita, betapa kompleksnya. Tapi Tuhan tahu itu semua. Betapa istimewanya kita, bukan? Betapa kita istimewa di dalam Tuhan. Bukan karena Tuhan memilih Yakub, lalu kemudian Esau menjadi kurang istimewa.
Bukan karena dikatakan Esau dibenci oleh Tuhan, lalu kemudian Esau menjadi kurang istimewa. Setuju gak dengan apa yang saya ngomong? Tetap Esau istimewa. Bapak Saudara, apapun dan siapapun saya istimewa. Saya tahu ada orang-orang yang gak bisa ngomong saya istimewa, saya spesial. Karena mungkin pemikiran psikologi yang belum diproses untuk menjadi lebih tepat di dalam kacamata Tuhan. Tapi kebenaran yang universal adalah apapun dan siapapun saya punya status yang istimewa. Apapun dan siapapun saya, khususnya saya di mata Tuhan. Kita, orang-orang yang dipilih Tuhan, dari triliunan manusia, dari sejak pertama kali Adam, sampai nanti ketika Yesus datang kedua kali. Saudara, kita adalah orang yang istimewa. Kita adalah orang yang istimewa. Jadi, kalau kita tahu kita adalah orang yang istimewa, bukankah seharusnya kita menghargai diri kita? Dan bukankah seharusnya kita menikmati perjalanan hidup kita? Saudara, yang membuat kita tidak bisa melihat keistimewaan kita, ya udah jelas dosa kita. Dosa itu, kalau saya boleh rangkumkan di dalam salah satu saja, karena ada banyak. Karena kita berpikir siapa diri kita, tentang diri kita, berpusat pada kita. Bukan pada Tuhan. Bukan pada harga yang Tuhan sudah bayar untuk kita. Tapi karena dosa kita melihat siapa diri kita berdasarkan standar nilai kita. Kita gagal untuk menghargai keistimewaan kita, dan kita gagal untuk menikmati khususnya kita yang sudah dipanggil menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Saudara, sekali lagi kita baca bagian firman Tuhan bilang begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Saudara, saya pinjam musuh Petrus punya slide, Bapak Saudara. Kemarin bilang begini ya, di pasal 25 Kejadian ayat 32, waktu Esau minta sama Yakub, lalu Yakub bilang, jual dulu hak sulunganmu, kalau enggak aku enggak akan berikan. Lalu Esau berkata, lihat, aku nyaris mati, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Saya tahu musuh Petrus sudah jelaskan secara alasan Alkitabnya, teologisnya. Bapak Saudara, saya mau mengajak untuk melihat sisi lain di dalam keluarganya. Bapak Saudara, dari sejak awal dicatat, dari mereka sejak kecil mungkin dicatat bahwa Ishak sayang kepada Esau dan Ribka sayang kepada Yakub. Ini keluarga yang disfungsi, Bapak Saudara. Saya nggak tahu karena kitab tidak mencatat, tapi kalau kita boleh berimajinasi, apakah sejak kecil tuh mereka berdua udah berasa? Ada pilih kasih di antara mereka. Sudah kebayang siapa yang akan menikmati berkat dari sang ayah. Atau juga mungkin kali, mungkin. Bukan hanya bagian ini. Tapi apakah mungkin sebelum mereka lahir ketika Tuhan berfirman kepada Ishak dan Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Tidak dicatat dalam Alkitab, tapi seandainya kelepasan orang tuanya gitu ngomong gitu ya. Dan didengar oleh kedua anak. Bapak Saudara, yang tadi pilih kasih, sekarang makin runcing di antara mereka berdua. Tidak dicatat bagaimana mereka tengkar di dalam. Saya percaya Esau juga bukan tidak tahu tabiatnya Yakub yang suka mengambil keuntungan. Bukan kali pertama dia minta Esau menjual kesulungan, dalam arti
Ada manipulasi lain yang dipakai oleh Yakub. Bapak Saudara, saya berani ngomong begini karena kita baca juga bagaimana dia berhubungan dengan Laban nanti. Penipu yang ditipu, yang kemudian membalas menipu. Itu Yakub. Bapak Saudara, apakah Esau berasa posisinya makin hari makin tidak menguntungkan? Sampai akhirnya, udahlah. Apa sih hak kesulungan itu? Ini penafsiran yang rada liar Bapak Saudara, saya tahu. Tapi mungkinkah karena persaingan dari kecil itu kemudian diperkuat, diamplify oleh sikap orang tua mereka, ditambah lagi dengan sifatnya Yakub, lalu kemudian membuat Esau berpikir, udahlah, buat apa hak kesulungan itu? Hanya semakin memperkuat, memperteguh bahwa hak kesulungan itu apa sih? Apa manfaatnya bagi saya? Kalau ternyata mama tidak mendukung. Yang memang dia memang sudah ada pikiran untuk menyepelekan hak kesulungan itu, semakin disepelekan sama dia. Saudara, bagian firman Tuhan yang kemarin Musa Petrus jelaskan itu kata yang sangat keras sekali. Pakai kata pornos, pornografi. Di bagian firman yang perjanjian baru saya tidak kutip, ini ada nih ya. Saking serunya kelewatan semua. Saudara, ini yang kemarin Musa Petrus jelaskan. Di bagian firman Tuhan di perjanjian baru ada beberapa yang mengutip begini. Perzinahan itu adalah penyembahan berhala. So, dari awal kita tahu memang Esau hatinya tidak melekat, bukan ngomong kepada Tuhan, tapi kepada statusnya sebagai anak sulung. Dirinya self-centered, tidak memikirkan keluarga, apalagi memikirkan Tuhan. Bapak, dalam status Esau bukan hanya sebagai anak sulung, lalu kemudian lahir dalam keluarga perjanjian, tidak bisa kita lupakan bahwa dia adalah kakaknya Yakub. Yang kalau dia memang sudah dengar bahwa dia akan menjadi hambanya Yakub, di tengah segala runcingnya sengketa di antara mereka. Kira-kira kalau saudara jadi Esau, saudara akan coba menggenapi atau akan mentwist, membalikan firman Tuhan. Enak aja dia jadi hamba, aku jadi hambanya dia. Dia yang harus jadi hamba. Dia anak bungsu. Mungkinkah itu semua Bapak Saudara? Sekali lagi ya, bagian firman Tuhan ini. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, yang dicatat adalah Allah Yakub. Bukan Esau. Saya percaya ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu berlaku juga untuk keturunannya. Dan kalau firman Tuhan tidak bisa diubah, dan Esau dipaksa atau terpaksa menerima bahwa Yakublah yang akan meneruskan berkat ini, sudikah Esau? Bapak Saudara, tidak banyak orang atau mungkin hampir semua orang tidak suka menjadi pemain nomor 2. Ada satu buku yang ditulis oleh asisten dari Edmund Chan, Tony, siapa namanya saya lupa, Tony siapa ya. Dia tulis satu buku tentang menjadi pemain nomor 2. Tidak ada yang suka menjadi pemain nomor 2, apalagi menjadi pemain cadangan. Semua orang akan suka menjadi vokalis utama. Semua orang akan senang menjadi lead singer. Semua orang akan suka kalau mendapat sorotan. Mungkin banyak orang percaya juga begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi fakta bahwa Esau bukan pemain utama membuat
Esau patah hati. Saya coba pikirkan dari perspektif yang beda. Mungkinkah seandainya Esau berbesar hati dan menerima bahwa dia memang sudah Tuhan firmankan akan menjadi hamba bagi adiknya. Dan kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, yes Tuhan, aku terima. Aku akan dukung adikku. Dia menjadi tuan atasku. Mungkinkah ceritanya akan berbeda Bapak Ibu Saudara? Ada satu kutipan yang bilang begini. It's a gift to help others achieve their dreams. Adalah satu hadiah, satu karunia jika bisa menolong orang lain mencapai mimpi mereka. Saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23 ada satu bagian firman Tuhan yang saya dan beberapa rekan hamba Tuhan pernah pakai ketika kami bikin satu pembinaan leadership untuk anak muda. Itu nats tentang hubungan suami istri. Tapi ada satu kata yang menarik ketika dicatat di situ, sang suami itu harus membuat istrinya cemerlang di hadapan Tuhan. Kata cemerlang itu Bapak Saudara. Istri-istri kebanyakan dikenal sebagai nyonya si suami. Istri saya misalkan. Semuanya Mario. Tapi Bapak Saudara, bagian firman Tuhan itu mengingatkan bahwa Marlina itu harus dikenal sebagai Marlina. Bukan istrinya Mario. Bahkan Mario harus membuat Marlina cemerlang di hadapan Tuhan. Pribadi yang bersinar-sinar bagi Tuhan. Istri mendampingi suami. Menjadi asistennya suami, tapi bukan tidak setara. Tapi ini bukan kelas pranikah Bapak Saudara. Tapi ada waktunya sang suami membuat istrinya bersinar-sinar menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan sudah ciptakan dan optimal di dalam panggilannya. Dan bukankah itu panggilan kita? Dan lebih utama lagi, bukankah Tuhan Yesus membuat kita seperti itu? Dia ingin kita cemerlang bagi Dia. Itu fungsi dan makna kenapa kita memiliki status istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, ini quotation yang ditambahkan sedikit dari quotation di atas. I am in the right place at the right time, doing the right thing. Bapak Saudara ingat gak cerita Esther yang kita bisa pakai jadi analogi? Saudara, satu kutipan dari Esther 4 ayat 14. Mordekai bilang begini sama Esther ketika dia ada di istana dan kemudian bangsanya terancam, tapi kemudian juga dia tidak berani menghadap raja suaminya. Karena memang aturannya tidak segampang itu, walaupun suami istri. Ini raja dan ratu. Lalu Mordekai berkata seperti ini kepada Esther. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Justru mungkin untuk saat seperti ini ketika bangsa Indonesia sedang susah, kita dipanggil di dalam posisi kita masing-masing. Di tempat kerja, di kampus, di rumah. Saudara, status istimewa kita untuk apa? Bukan cuma panggilan kita, bakat, talenta, karunia, keahlian, kecakapan hati kita sebagai anak Tuhan. Untuk apa? Dan untuk siapa? Saudara, status istimewa kita baiklah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bukan di awang-awang, tapi ketika orang mendapat berkat dan tahu kita adalah anak Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Beda ya orang Kristen ya. Dan mereka mencari tahu siapa Tuhan. Bukankah Tuhan sedang dimuliakan? Mari kita berdoa.
Bapa di surga, biar firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, teguhkan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Di dalam segala kelemahan, kekurangan, pergumulan kami, Tuhan, biar seperti Tuhan mengatakan sendiri kepada kami dan kami mengimani perkataan Tuhan, kami adalah pribadi yang istimewa. Dan Tuhan, dengan keyakinan itu, kami tahu Tuhan menyertai kami menghadapi segala macam pergumulan, dan akhirnya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, tolong kami memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Tolong kami untuk tidak mengulangi kesalahan Esau yang menjadi penyembah berhala karena berpikir salah tentang dirinya, berpikir salah tentang Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.